Saudara-saudara terkasih, seperti sudah kita lihat, hidup manusia di bumi ini selalu ada penderitaannya. Ada kedukaan, ada hal-hal yang tidak mengenakan. Dan salah satu penderitaan yang sering dialami orang, yang merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari semua. Karena kita ini manusia, makhluk yang fana, ialah soal kematian. Seringkali hati kita berduka cita karena ditinggal pergi oleh anak, oleh saudara, oleh pasangan yang kita kasihi. Sehingga kepergian mereka meninggalkan suatu luka, suatu kekosongan yang besar. Kadang-kadang orang bertanya, mengapa Tuhan mengambil ini orang yang saya sayangi? Sebagaimana saya ingat seorang ibu yang mengeluh, mengapa anak yang justru paling baik, paling saya sayangi, kemudian diambil oleh Tuhan. Memang mati hidup manusia di tangan Tuhan. Dan banyak sebab-sebab lain yang menyebabkan bahwa seorang memang harus mati. Kematian merupakan suatu realitas yang harus kita hadapi. Cepat atau lambat, kita semua, tidak seorang pun yang bisa lepas dari kematian. Saya tidak, dan saudara pun tidak. Suatu saat kita semua harus meninggalkan dunia ini, dan karena itu dikatakan kita kembali ke rumah Bapa. Tetapi saudara, bagi orang yang beriman, seperti dikatakan oleh kitab kebijaksanaan, kematian bukanlah malapetaka, kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian itu bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya, ialah berpindah, yaitu hidup itu tidak berakhir, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, karena di balik kematian Allah Bapa kita menunggu kita. Bukankah Tuhan Yesus sendiri telah mendahului kita? Dia yang ada di dalam kemuliaan Bapa telah menjadi manusia, dan dalam kepenuhannya sebagai manusia, dalam puncak-puncak suksesnya, dia lalu direnggut dari hidup ini. Tetapi kemudian kita tahu bahwa kematian itu tidak kekal. 3 hari kemudian dia bangkit, dan kebangkitan Kristus inilah yang menjadi harapan untuk kita. Sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati, demikian pula kita akan bangkit pula. Karena itu hidup bagi kita bukan sesuatu yang menakutkan, dan kematian bukan sesuatu kengerian yang harus kita hadapi. Bila kita hidup dalam Tuhan, bila kita bersatu dengan Tuhan, dan karena itu selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup senantiasa dalam hubungan kasih dengan Allah. Bila hidup kita arahkan kepada Tuhan, maka pada akhir hidup kita, dan tidak seorang pun luput dari ini, saudara, Tuhan akan datang menyongsong kita. Dalam cerita beberapa orang yang menghadapi maut, kita kadang-kadang dengar ini, bahwa pada sakrat maut mereka seperti dalam semacam ekstase melihat, dan seolah-olah orang tua, Yesus selamat datang, atau Yesus aku mau ikut padamu. Saya masih ingat kematian seorang ibu yang muda, umur 33 tahun. Pada saat terakhir dia, Yesus, Yesus, dengan wajah yang berseri-seri. Ini menandakan bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya, tapi kematian merupakan suatu hidup baru bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bila kita percaya kepada Allah, maka kematian kita merupakan pulang
ke rumah Bapa. Dia yang menantikan kita dengan tangan terbuka, di mana kemudian di sana seperti dikatakan kitab Wahyu, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan, tidak ada lagi kesedihan, tapi semuanya akan diubah menjadi sukacita abadi. Dan bagi kita semua yang berkumpul dengan saudara kita akan memuliakan Tuhan dalam kemuliaan abadi, dalam kebahagiaan yang tidak ada hentinya, dalam terang yang tidak mengenal bayang-bayang lagi.